Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Darul Mukarramin yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan membahas contoh-contoh dalam kasus pembagian waris. Kita mulai dari contoh yang paling mudah dan paling sederhana, lalu nanti meningkat ke yang lebih sulit atau yang lebih kompleks, dan begitu seterusnya. Ini adalah sekedar contoh saja biar kita punya gambaran bagaimana proses pembagian waris sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, mari kita buka halaman 219. Halaman 219 itu ada C, contoh penghitungan suami, istri, anak. Halaman berapa tadi? 219. Jadi ini contoh sekedar untuk memberikan kita gambaran yang mudah dan tidak terlalu rumit penghitungannya, biar mudah kita bisa memahaminya ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai di sini contoh-contoh penghitungan waris, mulai dari yang paling sederhana hingga nanti beranjak sedikit demi sedikit kepada masalah yang lebih kompleks. Pada contoh berikut ini kita akan mulai bagaimana pembagian waris yang melibatkan suami, istri, dan anak. 3 aja. Kasus-kasus ini menurut hemat penulis adalah kasus yang paling sering terjadi dalam dunia nyata. Sedangkan kasus di mana almarhum wafat meninggalkan orang tua seperti ayah, ibu, kakek, nenek itu kan agak jarang terjadi. Ya, kita mulai dari yang halaman berikutnya. Suami wafat tanpa anak, nomor 1, di baliknya 220. Jadi ini adalah sampel. Seorang laki-laki wafat tidak punya anak atau keturunan, tapi meninggalkan seorang istri. Jadi ahli waris cuma 1 aja, Pak. Dan jangan ditanya ahli waris yang lain dapatnya apa, enggak ya. Ini yang paling sederhana dulu. Jadi suami istri, suaminya wafat, istrinya itu 1 orang. Berapa yang diterima istri bila harta warisnya 4 miliar. Ini biar kita semangat lah ya Pak ya. Contohnya yang serius. Nah, jawabannya gampang. Perhatikan baik-baik soalnya dan pahami dengan benar. Sebelum mulai menjawab, mari kita pastikan terlebih dahulu siapakah yang meninggal dunia. Ini kan ada suami istri. Yang meninggal ini siapa sih? Oh, yang meninggal adalah suami. Berarti yang hidup adalah istri. Maka yang meninggal itu kita sebut sebagai pewaris, dan yang masih hidup itulah ahli waris yang menerima. Nah, dari soal di atas kita tahu bahwa suami itu tidak punya anak atau keturunan, yang ada hanya istri. Dan kebetulan soalnya menanyakan berapa bagian yang didapat oleh istri. Ya sudah, ahli waris yang ditanyakan berapa bagian itu adalah istri. Maka kalau kita lihat dalam diagram itu Pak, istri itu zaujah nomor 3. Itu kan ada bagiannya antara 1/4 dengan 1/8 ya. Dia bisa jadi dapatnya 1/4. 1/4 itu maksudnya hartanya suaminya dia yang meninggal itu dia dapat 1/4-nya ya. Nah, atau yang kedua dia bisa dapat 1/8, maksudnya harta suaminya yang meninggal itu dia dapat 1/8-nya begitu. Nah, di bawah kotak itu ada angka 12 terus 19, 20 yang dicoret. Kalau yang di bawah 1/8 itu ada angka 12, 19, 20 yang tidak dicoret.
Dicoret itu maksudnya ada atau tidak ada. Jadi kalau seperempat, istri dapatnya seperempat itu kalau tidak ada nomor 1 anak laki-laki, nomor 2 anak perempuan, nomor 19 dan 20 itu cucu laki, cucu perempuan. Nggak ada satupun gitu ya, semuanya nggak ada. Oh berarti memang almarhum ini nggak punya anak ya, nggak punya anak laki, nggak punya anak perempuan, nggak punya cucu laki, nggak punya cucu perempuan. Istrinya itu dapatnya seperempat dari hartanya suami. Ini simpel banget, sederhana. Tapi kalau misalnya suaminya yang meninggal itu punya anak, baik laki atau perempuan, atau cucu laki atau cucu perempuan, maka istrinya dapat 1/8. Ini soal yang paling gampang. Pokoknya istri itu antara 1/4 dengan 1/8, tergantung almarhumnya punya anak apa enggak, baik anak laki ya, anak laki itu nomor 1, atau anak perempuan nomor 2, atau cucu laki nomor 19, atau cucu perempuan nomor 20. 4 itu. Satu aja di antara mereka ada, oh berarti dapatnya 1/8. Tapi kalau 4-4-nya nggak ada, oh berarti dapatnya 1/4. Tadi kan hartanya 4 miliar. Kalau dibilang 1/4 dari 4 miliar ya berarti 1 miliar. Tapi kalau dibilang 1/8 dari 4 miliar, oh berarti 500 juta. Simpelnya begitu Pak. Ini yang paling dasar dulu. Nah kita langsung pindah ke halaman berikutnya 222. Contoh soal nomor 2, istri wafat tanpa anak. Ini Pak, kita balik sekarang. Ini masih pembagian antara suami dan istri. Sekarang ya, nomor 2 itu istri wafat tanpa anak, pasangan pengantin baru belum dikarunia anak. Atas kehendak Allah si istri wafat. Ya. Berapakah bagian yang diterima suami? Ini kebalikannya. Kalau tadi kan suaminya yang wafat, istrinya jadi ahli waris. Nah, sekarang dibalik. Ya. Sekarang ini dibalik. Kalau tadi yang wafat itu suami, istrinya yang ahli waris, sekarang istrinya yang wafat. Nah, berarti kan suaminya yang jadi ahli waris. Ini Pak, dalam diagram nomor 4 itu ya, suami itu pembagiannya ada 2. Bisa dia dapat 1/4, dia bisa dapat setengah. Kalau dibilang 1/4, maksudnya adalah 1/4 dari harta si istri. Karena bagi waris itu prinsip dasarnya adalah membagi hartanya orang yang meninggal. Bahwa nanti suami istri itu punya harta bersama dan sebagainya, kita nggak bicarakan itu. Kita hanya bicarakan harta yang betul-betul miliknya si almarhumah, kan yang meninggal istri. Dari hartanya almarhumah itulah suaminya bisa dapat 1/4 atau bisa juga dapat setengah. Nah kan kalau pertanyaannya adalah misalnya si istri itu hartanya 4 miliar, anggaplah begitu, 1/4-nya kan berarti 1 miliar. Kalau setengahnya berarti ya dari 4 miliar setengahnya ya 2 miliar ya. Syaratnya sama kayak tadi, itu almarhumahnya ya, bukan suaminya, istrinya. Istrinya itu punya anak apa enggak, laki atau perempuan, atau punya cucu apa enggak, laki atau perempuan. Kalau enggak ada semua, oh berarti suaminya itu dapatnya lebih banyak, yaitu setengah. Sedangkan kalau ada ya, maksudnya ada mungkin almarhumah itu meninggalkan anak laki atau anak perempuan atau cucu laki cucu perempuan, berarti suaminya itu dapatnya lebih kecil dari setengah, yaitu 1/4. Maka ingat-ingat nih Pak, kalau yang meninggal suami, istrinya dapatnya itu bisa jadi 1/4 atau 1/8. Tapi kalau yang meninggal istri, maka suaminya dapatnya antara 1/4 dengan setengah. Ini kira-kira angkanya itu sudah pastilah begitu ya, udah nggak bisa diotak-atik lagi. Sisanya bagaimana kita nggak usah ngomongin dulu Pak. Terus sisanya kemana? Nah, gitu. Soalnya nggak nanya sisanya kemana, cuman begini aja. Suami istri, kalau suami mati istrinya dapat berapa, kalau istri mati suaminya dapat berapa. Itu dulu, karena itu yang paling dasar. Namanya orang bagi waris, pasti yang dapat warisan pertama itu adalah pasangannya. Kalau yang mati suami, berarti istrinya pasti dapat warisan. Atau kalau istrinya yang mati, ya suaminya yang dapat warisan. Itu nomor 1, pasti nggak bisa enggak. Kecuali dia matinya bujangan, atau dia matinya nggak punya, ya udah jadi janda apa jadi duda, itu lain cerita. Kita ngomong ideal kalau suami itu punya istri atau istri itu punya suami.
Baik, kita langsung lompat ke nomor 3, halaman berikutnya 223. Suami wafat, punya anak satu laki-laki. Nah, kayak yang nomor 1 tapi punya anak laki-laki satu. Itu kasusnya gampang sekali sebenarnya, Pak. Ya, cuman yang sisanya diambil sama anak laki gitu aja sih. Suami meninggal, istri dapat 1/8 karena dia punya anak laki-laki kan. Nah, terus si anak laki-lakinya tinggal berapa nih dapatnya? Ya, namanya anak laki-laki asobah, yang sisanya ya kan diambil dulu sama istrinya 1/8, berarti kan sisanya masih ada 7/8. Nah udah 7/8 itu ya buat anak laki-laki tunggal satu-satunya. Ya, anak laki-laki tunggal satu-satunya. Berarti antara istri dengan anak dapatnya itu banyakan anak. Ya, tapi konteksnya adalah kalau anaknya cuma satu-satunya, anak laki-laki semata wayang, dapat tuh ya 7/8. Kalau kita pakai angka miliar, misalnya almarhum wafatnya tuh meninggalkan harta 8M, istrinya 1/8 tuh berarti kan cuma 1M. Sisanya 7/8 alias 7M. 7M nya tuh Pak, itu jatuh ke anak laki-laki. Berarti anak laki-laki itu lebih banyak dapat warisannya daripada istri atau ibunya si anak laki-laki itu. Tapi itu kalau jumlah anak laki-lakinya cuma 1. Gimana kalau anak laki-lakinya ada 2 atau 3 atau 4 dan seterusnya? Gampang. Anak laki-laki itu ya berapapun jumlahnya dia ngambil sisanya. Jadi kalau tadi jumlahnya cuma 1, dia ngambil sisanya 7 miliar sendirian. Nah kalau anak laki-lakinya ada 2, ya sudah 7 miliar sisanya itu belah 2, seorang 3,5. Gimana kalau ada 3? Ya tinggal bagi 3 aja. Gimana kalau ada 4? Ya tinggal bagi 4. Ada 5 sampai 10 dan seterusnya tinggal dibagi rata. Nah kalau anak laki-lakinya ada 7, ya almarhum meninggal punya istri 1, punya anak laki 7, Pak. Itu semua jatuhnya jadi sama itu. Istri dapat 1/8, terus sisanya kan 7/8 atau 7 miliar. Nah anaknya laki itu ada 7 orang, Pak. Ya 7 miliar bagi 7 orang, seorang 1 miliar. Dilihat dari istri juga dapat 1 miliar. Ya udah berarti kan kayak sama rata gitu ya. Tapi meskipun demikian, yang penting bukan sama ratanya, yang penting rumusnya. Ya seandainya anaknya lebih dari 7, Pak, misalnya anaknya 10, 14 dah misalnya. Istri dapat 1/8 kan 1M. Nah kalau anaknya ada 14, harta yang mau dibagi ada 7M kan seorang berarti setengah M. Nah itu yang dimaksud dengan asobah, dia ngambil sisa tuh di situ. Tergantung jumlah anak laki-lakinya. Kita belum ngomongin ada anak perempuan. Kita bicara anak laki dulu aja, yang gampang. Nah masalahnya kemudian anak laki-laki itu Pak, bisa jadi dia itu anak laki-laki dari almarhum tapi beda ibu. Kan mungkin saja ya Pak ya, almarhum meninggal dunia ya, dia punya istri mah cuma 1 yang ada. Sebelumnya mungkin dia sudah punya istri atau katakanlah wafat atau cerai atau apa. Jadi dia sempat punya anak tuh 3, laki semua, tapi masing-masing ibunya beda-beda. Ya. Dari ibu pertama dapat anak laki 1, dari ibu kedua dapat anak laki 1, dari ibu ketiga dapat anak laki 1. Cuman kan berarti kan istrinya 3 tuh ya. Cuman yang 2 udah nggak ada, meninggal atau cerai. Tersisa hanya tinggal yang terakhir. Maka yang dapat warisan suami istri itu, suaminya meninggal, istrinya dapat 1/8. 3 anak walaupun ibunya beda-beda, 3-tiganya dianggap sebagai anak. Nggak peduli dia tuh ibunya siapa, nggak penting. Yang penting dia adalah anak laki-laki dari almarhum. Memang hubungannya bukan sebab akibat. Nggak yang begini misalnya nih, kalau yang di tengah masyarakat kan yang kelirunya begini Pak. Kalau dari anak ibu pertama dapatnya banyak kan, soalnya almarhum kayaknya waktu bareng sama bini pertama.
Begitu ada bini kedua, almarhum duitnya udah tinggal dikit gitu. Jadi anak dari bini kedua dapatnya dikitan. Enggak begitu, Pak. Itu cara yang keliru. Yang benar adalah nggak penting dulu kayak apa miskin atau gimana, yang jelas harta yang dibagi waris itu hanyalah harta yang dimiliki oleh almarhum pada saat almarhumnya wafat. Nggak penting itu dapatnya kapan, di mana, sama siapa, gara-gara apa dan sebagainya, nggak penting. Yang penting itu hartanya dia. Ya kalau hartanya almarhum, almarhumnya meninggal, ya sudah. Istrinya dapat 1/8, anaknya dapat sisanya. Mau anak itu dari istri yang keberapapun nggak penting. Mau hartanya si ayah yang meninggal ini dari sumbernya dulu dari mana, nah itu nggak penting. Kita nggak ngelihat ke belakang. Kita lihat almarhum punya harta. Berapa hartanya, ya itulah yang dibagi. Dia punya ahli waris, siapa ahli warisnya? Istri, ya dapatlah 1/8. Sisanya 7/8 bagi rata kepada semua anaknya, walaupun anaknya beda-beda emaknya. Terus gimana dengan istri yang pertama yang udah dicerai misalnya, atau istri kedua yang meninggal? Kita ngitung istri itu, Pak, bukan berapa kali dia nikah, bukan, tapi siapa yang jadi istrinya pada saat si almarhum meninggal, yang sah pastinya. Ya kalau yang sah pada saat itu tinggal satu, ya dia yang dapat 1/8. Nah gimana kalau misalnya istrinya tadi tiga-tiganya masih utuh, Pak, masih ada, nggak meninggal, nggak dicerai, tapi emang pisah aja begitu, Pak. Pisah itu berarti secara hukum syar'i itu masih suami istri, karena belum ada ketok palu dari pengadilan yang menyatakan mereka bercerai. Ya, mungkin rumahnya jauh atau dia pulang kampung apa gimana, tapi itu masih istrinya gitu kan. Nah kalau pada saat seperti itu si suaminya meninggal, ya istri itu adalah istri, walaupun sudah tidak serumah, walaupun pulang kampung, walaupun nggak pernah ketemu, walaupun merantau ke luar negeri jadi TKW dan sebagainya, selama belum ada perpisahan karena meninggal atau tidak ada perpisahan karena perceraian yang sah, ya dia tetap istrinya. Nah tinggal dilihat berapa jumlah istrinya. Kalau 3, ya berarti bertiga itu bukan masing-masing dapat 1/8, 1/8, 1/8, enggak. 1/8 itu ya dibagi 3. Enggak penting mana yang tuaan, mana yang mudaan. Enggak penting mana yang banyak jasanya, mana yang tukang ngorotin mulu, enggak penting. Yang penting pada saat almarhum meninggal statusnya dia istri apa bukan. Kalau dia istri berarti dia masuk jajaran istri, tinggal nanti jumlah istrinya ada berapa. Nah itu aja yang kemudian dibagi rata, 1/8 dibagi 3. Atau kalau istrinya 2 ya bagi 2, kalau istrinya 4 ya bagi 4. Itulah kenapa para istri itu biasanya nggak mau kan dimadu, ya istri pertama itu mana mau dia dimadu. Kenapa? Ngurangin jatah waris. Iya kan, aturan 1/8 sendirian, gara-gara bininya ada 2, 1/8 bagi 2 atau bagi 3 dan seterusnya, gitu ya Pak. Baik, sekarang kita masuk yang nomor suami wafat nomor 4 ya, halaman 224. Suami wafat punya 2 anak laki-laki. Ya. Seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan harta 8 miliar. Ahli warisnya adalah 1 istri dan 2 anak laki-laki. Bagaimana pembagian warisnya? Ya gampang lah. Seorang laki-laki wafat meninggalkan 8 miliar, ada istri 1 dan ada anak laki-laki 2. Ada anak laki-laki berapa? 1 ya? Ya gampang lah, itu kayak tadi udah selesai ya. Kita pindah yang nomor 5. Suami wafat punya istri, anak laki-laki dan anak perempuan. Nah ini mulai nih agak sedikit rumit ya. Punya istri kan udah pasti 1/8. Nah sisanya itu kan 7/8. Tadi kalau anaknya 1 laki atau laki semua banyak, sisanya dibagikan ke anak laki-laki dengan pembagian yang sama rata sesama anak laki-laki. Tapi kali ini anaknya itu ada yang perempuan. Nah disinilah berlaku ayat yang menyebutkan ya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain.
Jadi rumusnya gini Pak, yang gampang. Anak laki-laki itu dengan anak perempuan itu kita sebutnya begini. Kalau dia laki berarti dia perempuan 2 orang. Kalau dia perempuan berarti dia perempuan 1 orang. Ya. Kalau dia laki berarti itu dia 2 orang perempuan. Nah kalau dia perempuan ya berarti dia 1 orang. Jadi ibarat kata orang punya anak 2, 1 laki 1 perempuan, kita bilangnya itu anaknya 3 Pak. Karena anak laki dihitung 2 orang. Jadi kalau sisa hartanya itu misalnya sisanya 3 miliar gitu Pak, ya, harta yang mau dibagi ke anak, ada anak laki anak perempuan 3 miliar. Gampang itu cara baginya. Berarti anaknya 2, tapi yang 1 laki kan, berarti kita anggap anaknya 3. Yang laki itu kita hitung 2 orang. Ya udah, yang laki dapat 2 miliar, yang perempuan dapat 1 miliar. Udah gitu doang. Nah, gimana kalau ini contohnya saya lengkapin aja. Yang nomor nggak ada di sini ya, atau nanti ada ya, biar nyambung nih. Begini, suaminya almarhum itu meninggal, istrinya 1, anaknya, nah, yang laki 2, yang perempuan 3. Yang laki 2, yang perempuan 3. Ini kita mulainya gampang ya. Pokoknya istri itu ngambil dulu 1/8 aja. Tinggal 7/8 kan. Nah 7/8 ini dibagi kepada 5 orang. Cuman yang 2 itu, yang laki-laki 2 orang, kita ngitungnya bukan 2 Pak, dia 4. Nah yang perempuan 3. Berarti kan 4 sama 3 kan 7. Harta yang mau dibagi 7 miliar. Ya gampang. Anak laki-laki yang pertama dapat 2 miliar, anak laki-laki yang kedua dapat 2 miliar, nah anak perempuan 3, masing-masing 1, 1, 1. Klop gitu. Nah kalau itu kita hafal, insya Allah kalau kita mau bagi waris tuh gampang aja, cepat gitu, karena rumusnya sederhana sekali. Rumusnya adalah istri ambil 1/8 dulu pastinya, mau berapapun istrinya, lalu sisanya dibagi ke anak. Kalau anaknya laki-laki doang 1, ya udah diambil sendirian. Laki-laki doang 2, 3, 4 dan seterusnya, ya sisanya itu bagi rata. Nah kalau anaknya ada laki-laki ada perempuan gitu ya, nah anak laki dihitung 2, anak perempuan dihitung 1. Jadi membaginya adalah 2/1. Itu simpel dan sederhana sekali ya. Yang nggak simpel tuh nanti bukan masalah berapa-berapanya. Yang nggak simpel karena nanti hartanya wujudnya itu bukan duit gitu. Ini kan dari tadi kita ngomongin contohnya duit Pak ya. Ya kalau contoh duit mah gampang, karena 1/8 dari 8 juta ya 1 juta, 1/8 dari 8 miliar ya 1 miliar. Nah, kenapa kita kasih contoh yang gampang? Ya karena kalau baru contoh aja udah susah, nah kita nggak bisa memahami gitu ya. Nanti kalau kita ubah hartanya itu bukan uang, tapi rumah, tanah, ya kan, saham, apa dan sebagainya, aset-aset yang kita nggak tahu itu nilainya berapa, gitu kan? Baru di situ nanti tingkat kesulitannya jadi bertambah. Tapi kita nggak usah ngomongin itu dulu lah. Yang penting kita mau ngafalin dulu, ya, persentase hak waris dari antara istri, anak, suami. 3 poin itu Pak. Karena pastinya orang kalau bagi waris itu ya di bagian itu sih sebenarnya yang paling basic, paling dasarnya. Baik, kita masuk soal yang nomor contoh yang nomor 6 ya Pak ya. Suami wafat punya istri, berapa anak laki-laki dan anak perempuan? Ini judulnya ya. Seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan 1 istri, 2 anak laki dan 3 anak perempuan. Nah ini tadi udah kita jawab nih. Nah, kita loncat nomor 7 aja. Tapi diagramnya ada di situ Pak. Itu cara baginya kayak gitu. Oke, yang nomor 7, suami wafat punya istri dan anak perempuan tunggal. Nah, ini baru kita mulai disko nih Pak nih, mulai puyang nih ya. Kenapa? Kalau ahli warisnya nggak ada anak laki-laki itu muskilah, karena nggak bisa dihabisin sama anak laki-laki, ya kan?
Oke, seorang suami wafat meninggalkan ahli waris seorang istri dan seorang anak perempuan tunggal. Berapakah bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris? Ya kalau istri udah ketahuan lah 1/8. Tapi kalau anak perempuan itu nggak ngambil sisa, dia tuh bukan asobah kalau nggak ada anak laki-laki. Dia tuh ashabul furud. Kemungkinannya ada dua, ya. Kalau anaknya, nanti kita bisa lihat diagramnya itu di halaman berikutnya di 228. Anak perempuan itu ada 3, Pak. Bisa dia dapat setengah, bisa dia dapat 2/3, atau dia bisa dapat asobah. Kapan dia dapat setengah? Kalau dia sendirian. Sebagai anak putri tunggal semata wayang, kalau bapaknya atau ibunya meninggal, maka anak putri semata wayang itu jatahnya gede banget, Pak. 1/2, ya, setengah, 50%. Misal kata Pak, bapaknya punya duit 10 miliar, dia tuh udah separuhnya sendirian, 5 miliar. Tuh kalau mau nyari anak perawan yang kayak gitu, Pak, boleh juga tuh buat mantu. Kenapa? Separuh dari harta bapaknya buat dia, gitu kan. Tapi kalau itu anak perempuan ada lebih dari 1, misalnya ada 2, ada kakaknya atau ada adiknya, atau mungkin malah 3, 4, 5 dan seterusnya, maka mereka semua bergabung ngambil 2/3, bukan setengah, ngambil 2/3. Jadi ibarat kata begini, itu harta warisannya 3 miliar, ya, 3 miliar. Nah, anaknya perempuan tuh ada 2, ada 2. Nah, mereka berdua ini ngambil 2/3, dapatnya 2/3 dari berapa? 3 miliar. Ya berarti 2 miliar kan. Nah, 2 miliar bagi 2 tuh. Sedangkan kalau dia jumlahnya lebih dari 1, kan 2 ya. Kalau dia misalnya ada 3 atau ada 4, 5, 6, 10 dan seterusnya, tetap jatahnya 2/3, 2 miliar gitu ya. Nah, dibagi rata sesama mereka karena dia nggak punya anak laki-laki. Dan pertanyaan berikutnya pasti, terus sisanya yang 1 miliar kemana? Nah, itu yang jadi masalah. Kenapa? Karena nggak ada anak laki-laki, maka dia mental keluar dari jajaran suami istri anak. Karena anaknya perempuan bukan anak laki-laki, maka sisanya itu, ya, itu mental keluar. Keluarnya kemana? Nggak jauh-jauh sih, Pak. Almarhum punya nggak saudara? Entah itu abang, entah itu adik, entah itu dia laki, entah itu dia perempuan. Kalau ada, ya berarti itu mereka kayak anak. Sisanya yang mental ke situ itu dibagi seperti anak laki-laki dan anak perempuan. Misalnya nih, Pak, almarhum punya istri, semua punya anak 1 perempuan. Istri kan udah ngambil 1/8, ya kan? Anak perempuan 1 ngambil setengah, berarti kan masih ada sisa tuh, Pak. Berapa tuh sisanya? Kebayang nggak, Pak? Udah diambil 1/8 sama diambil 4/8. Setengah kan sama dengan 4/8 kan? 1/8 sama 4/8, 5/8. Sisanya kan 3/8. Kemana tuh 3/8? Kepada kakak dan adiknya almarhum yang meninggal. Nah, yang ada tadi, Pak, kalau udah meninggal duluan mah nggak usah dipikirin. Yang masih hidup, ya. Misal kata almarhum punya saudara laki-laki 1, Pak. Ya udah, dia ambil sendirian itu sisanya yang 3/8 itu. Nah, kalau saudaranya ada 2, laki-laki dua-duanya, ya bagi 2, 3/8 itu. Nah, kalau ada 1 laki saudaranya, ya, sama 1 perempuan. Nah, yang laki kita sebut 2 orang, yang perempuannya kita sebut 1. Jadi ya dibagi 3. Seolah-olah tuh mereka kayak anaknya almarhum. Ketika almarhum nggak punya anak laki-laki, maka proses pembagian asobah itu larinya ke saudara-saudarinya almarhum. Nah, masalahnya nanti begini, Pak. Saudara-saudarinya almarhum
itu ada dua macam, Pak. Ada yang sama almarhum itu saudaraannya dari dua jalur, sama-sama satu ayah dan sama-sama satu ibu. Dan ada yang jalur kedua, yang sama-sama satu ayah tapi beda ibu. Ya, anggaplah nih ya, almarhum anaknya perempuan, istri 1/8, anak perempuan setengah, sisanya lari ke saudara. Saudaranya ada dua, yang satu saudara seayah seibu, yang satu lagi saudara seayah doang. Nah, yang seayah doang, Pak, itu malah nggak dapat, kalah dia, ketutup sama saudara yang sama almarhum itu seayah dan seibu, nggak dapat dia, gitu ya. Nah, jadi yang dapat hanya yang seayah seibu. Kalau masih ada yang seayah seibu, dia duluan, baik itu saudaranya laki ataupun saudaranya perempuan. Nah, kalau saudara laki saudara perempuan udah nggak ada, pindah ke saudara yang cuman seayah aja, nggak seibu, gitu. Nah, jamaah sekalian, seandainya lagi nih, saudaranya almarhum juga sudah nggak ada, udah meninggal, terus larinya kemana tuh harta? Ya kan? Ini gara-gara nggak ada anak laki-laki nih, Pak nih, jadi hartanya kemana-mana, larinya ke saudaranya. Cuma masalahnya itu almarhum ya, itu pun udah anak terakhir cuma yang masih hidup, yang lain kakak adiknya semua udah kagak ada. Nah, mau lari kemana tuh sisanya? Gampang, Pak. Saudaranya tadi itu mungkin sudah nggak ada, tapi kan punya keturunan, hanya keturunan yang laki-laki dari jalur saudara yang laki-laki. Kalau saudaranya perempuan, si saudara ini perempuan hidup dapat. Tapi kalau saudaranya perempuan udah meninggal, tapi saudara perempuannya itu punya anak, nah itu bukan ahli waris. Mau laki mau perempuan bukan ahli waris. Kenapa? Karena ponakan ini dari jalur saudari perempuan, itu nggak masuk hitungan. Yang masuk hitungan hanyalah anak laki-laki dari saudara laki-laki. Bingung nggak? Anak laki-laki dari saudara laki-laki. Kalau itu anak perempuan, walaupun dari jalur saudara laki-laki, bukan ahli waris. Ya, jadi yang ahli waris adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki. Kalau almarhum nggak punya anak laki-laki dan juga saudara-saudarinya almarhum udah meninggal duluan, larinya ke keponakan, tapi ingat ya, keponakan laki-laki yang dari jalur saudara laki-laki. Sedangkan keponakan laki-laki tapi dari jalur saudari perempuan, dari awal bukan ahli waris. Ini kejadian, Pak, masalah ini di Durenan. Kasusnya kayak gitu, Pak. Dua-duanya ponakan ngeributin warisan cang sama encingnya. Ya, rupanya almarhumah wafat itu emang nggak punya anak laki-laki, nggak punya anak perempuan. Suaminya juga udah nggak ada. Ada saudaranya tapi udah meninggal juga. Yang tersisa ponakan-ponakan. Nah, ponakannya ada dua. Yang satu ponakan dari jalur saudara laki-laki, yang satu lagi ponakan dari jalur saudari perempuan. Ini berdua berantem nih, rebut-rebutan harta, ya kan? Yang dari jalur saudari perempuan itu anak laki datang ke rumah, cerita, ya, bahwa dia merasa berhak atas harta encangnya karena selama ini encangnya itu hidup sebatang kara, dia yang ngurusin, dia yang mandiin, dia yang nyuapin, dia yang pokoknya begitu dah. Ponakan laki-laki, encangnya perempuan, gitu kan? Jadi udah dekat banget, itu udah kayak anak, tapi itu bukan anak, ponakan. Nah, yang satu lagi Pak, ponakan juga, laki-laki juga, cuman dia dari saudari perempuan, gitu. Dari saudara laki-laki. Kalau yang tadi ini yang ngurusin dari saudari perempuan. Nah, ponakan yang ini, ya, yang dari jalur saudara laki-laki, lebaran aja kagak pernah datang.
ponakan sih, cuman lebaran nggak pernah datang, gitu kan. Nah, apa yang terjadi? Ya saya bilang, kalau secara jalur jasa, ente jasanya banyak banget. Wajar dong orang berjasa dapat hadiah, dapat persen, dapat honor. Kalau ngomongin honor, masalahnya kita lagi ngomongin waris, bukan ngomongin honor, gitu. Nah kalau ngomongin waris, ente sama sepupu ente itu bedanya, ente itu kencang ente dari jalur ibu ente nggak termasuk ahli waris. Jadi saya nggak dapat, ya nggak dapat. Terus yang orang dapat, iya, orang kagak pernah datang lebaran mana dapat, bisa jadi dapat. Bagaimana ceritanya? Ceritanya karena ini waris. Kalau ceritanya adalah jasa, honor, balas budi, ente yang berhak. Nah sekarang ini kita lagi mau ngomongin jasa atau waris, gitu. Kalau ngomongin jasa, ente yang berhak. Tagih aja. Berarti jasa ente selama ini mancang ente tuh ternyata berbayar. Bilangnya gratis, ternyata bayar, gitu kan? Bayarin belakangan. Begitu udah giliran bayar diketok harganya segitu. Kayak orang makan di Malioboro gitu, Pak. Makan asik-asik tiba-tiba tagihannya 2 juta. Makan gitu doang 2 juta gitu kan di restoran, tahuan. Gitu kan? Nah, tapi kalau jatuhnya ini waris, ya waris itu nggak ngomongin jasa, nggak ngomongin perangan, kedekatan, kecintaan, ngopenin, nggak ada urusan. Waris itu darah, blood line, garis darah. Nah, sepupu ente itu secara garis darah dialah ahli waris yang benar, ente bukan, gitu. Nah kalau ente mau dapat juga, ya nego aja sama sepupu ente. Ya gimana kek ngomongnya, ya kan? Lalu dapat gua kagak dapat, bagaimana bagi gua loh, gitu kan? Itu harusnya. Ya kalau bagi mah lain cerita mah, dibagi kan? Namanya juga dibagi. Ya kalau dibagi ya dapat dikasih, kalau enggak ya enggak, gitu aja kan? Tapi kalau cara waris, itu enggak dapat itu cara waris seperti itu. Permasalahannya di tengah masyarakat kita, rata-rata tuh kita nggak bisa bedain mana jalur waris, mana jalur honor, jasa. Nah, dikiranya waris itu adalah honor, jasa. Sehingga jasa kita sama emak kita, ya itu kita hitung, Pak. Wah, anak yang paling berbakti itu saya, yang paling ngurusin. Berarti saya lah yang dapat waris paling banyak. Lu kan nggak pernah dulu malu ngayap mulu, gitu kan? Masa tiba-tiba lu minta banyak kan? Kagak bisa. Nah, gitu kan? Saya bilang, oh berarti ini bukan bagi waris nih, apa? Bagi honor berarti. Ya kalau honor emang gitu. Yang rajinan banyak kan. Nah yang jarang masuk, ya dikitan lah. Kalau bagi honor. Pertanyaan saya satu, ini mau bagi waris atau bagi honor? Bagi waris. Nah, kalau bagi waris malah sama rata. Siapa yang jasanya banyakkan, siapa yang dikitan kagak ngaruh. Karena jalurnya karena jalur darah, keturunan, nasab, bukan jasa. Nah, ini yang penting nih Pak nih, yang harus dipikirkan. Karena orang kita gara-gara nggak belajar ilmu waris, ketika tahu nih calon almarhum udah tua, dia rebutan berbakti. Dia rebutan ngopenin tuh orang tua, karena ada yang diuber, ntar mati. Nah ada yang tadi buat bagian ya, cipratan nih. Bukan cuma kecipratan, kebanjiran, gitu kan? Karena diopenin, gitu, berharap. Padahal ya tergantung sih. Kalau beliaunya masih hidup dan kemudian merasa utang budi banget dia sama ponakan atau siapa gitu kan, terus dihibahin saat masih hidup, cakep gitu kan. Sini tong, lo udah banyak banget jasanya sama gua, ya biar kata lo bukan ahli waris, ya karena beda jalur. Ini gua kasih dah sekarang, gua masih hidup, gua kasih, gua hibahin, gitu kan. Boleh nggak kalau kayak gitu? Boleh. Namanya juga dihibahin, ya hibah mah lagi masih hidup santai. Tapi jangan sampai mati aja, belum dihibahin. Nah kalau mati ya dia mati, ya udah nggak ada apa-apa. Gitu. Ya asal mau hibahin, kalau nggak dihibahin juga cekek aja gitu, rampok aja sekalian gitu. Pokoknya kalau dia masih hidup masih bisa, tapi kalau dia udah meninggal, nah meninggal, udah hukumnya pakai hukum waris jadinya.
Nah, kalau sama-sama belajar hukum waris, tahu itu aturan main. Jangan udah meninggal masih pengen dapat hibah juga. Nah, kan udah meninggal, masa minta honor? Minta honor ketika orangnya masih hidup. Ya, ini ayah begini-begini nih, rajin-rajin, ada maunya nih, pengen minta dihibahin gitu, ngomong, ya kan? Oh, lu kagak ikhlas lu pergi, gitu kan? Nah, kalau baik-baik ya ada yang diarepin, ya itu berarti salah konsep itu, salah konsep. Ya kalau mau dari awal aja bilang, saya begini-begini ada maunya nih, mau minta duit gitu. Kalau bisa jangan mati dulu lah, begitu dulu saya duitnya, udah gitu baru mati dah gitu. Itu gak apa-apa, aman. Walaupun ya nggak benar juga sih ya kan. Tapi begitulah harusnya bagian waris itu bukan berdasarkan kedekatan gitu ya, bukan berdasarkan jasa dan sebagainya, tapi berdasarkan jalur. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, semoga